Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Iqbal dengan NIM 23970. Di sini saya akan mengedukasi teman-teman terkait jenis-jenis drone. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu drone itu apa. Jadi drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV adalah sebuah pesawat yang dimana pesawat tanpa awak yang dioperasikan dari jarak jauh. Jadi drone sendiri dikendalikan oleh seorang pilot melalui remote atau bahkan bisa diprogramkan untuk terbang secara otomatis. Jadi dari penggunaan drone sendiri kita bisa melihat fotografi udara hingga bisa mengirimkan barang melalui drone ini. Kemudian drone juga bisa mengubah cara kita melihat atau berinteraksi dengan dunia. Jadi drone ini merupakan teknologi yang sangat populer dengan beragam fungsinya. Jadi selain itu saya akan menjelaskan sedikit terkait jenis-jenis drone. Jadi yang pertama berdasarkan bentuknya yaitu ada 3. Yang pertama ada fixed wing atau di mana mempunyai ciri yaitu memiliki sayap yang tetap seperti pesawat dengan jangkauan terbang yang jauh dan daya tahan baterai yang lama. Jadi untuk drone jenis fixed wing ini cocok untuk digunakan untuk survei lahan, kemudian untuk pemetaan dan pengiriman barang jarak jauh. Kemudian untuk yang kedua itu ada multi rotor, yaitu dimana memiliki beberapa baling-baling, mudah dikendalikan dan bisa terbang secara vertikal. Ideal penggunaan dari drone jenis ini yaitu untuk fotografi udara, kemudian untuk videografi atau inspeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis drone hybrid. Jadi drone ini adalah menggabungkan fitur fixed wing dan multi rotor yang dimana dapat dilepas landas dan mendarat secara vertikal. Dan untuk drone ini sendiri mempunyai kecepatan terbang yang tinggi, kemudian dan efisiensi seperti fixed wing. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait drone berdasarkan fungsinya. Jadi untuk drone berdasarkan fungsinya yaitu ada 4, di mana drone consumer, kemudian ada drone komersial, dan yang ketiga ada drone militer, dan yang keempat drone racing. Jadi untuk drone konsumen itu sendiri drone yang dirancang untuk penggunaan pribadi. Jadi contohnya untuk fotografi, kemudian ambil video di tempat wisata seperti itu, rekreasi. Contohnya ada contoh dari DJJ Mavic, DJJ Mini atau Parrot Anavi. Kemudian yang kedua untuk drone komersial, jadi untuk yang digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis. Jadi seperti survei lahan, inspeksi, pemetaan dan lain sebagainya. Atau untuk pengiriman barang seperti itu. Jadi untuk yang ketiga yaitu drone militer, di mana untuk yang digunakan untuk fungsi pengawasan, kemudian ada pengintaian, ada juga drone yang digunakan untuk serangan seperti itu. Jadi ada contohnya beberapa sumber yang saya baca yaitu ada drone Predator dan drone Reaper. Terus untuk yang keempat sendiri ada drone racing. Jadi drone racing ini drone yang dirancang dengan kecepatan dan manuver yang ekstrim. Jadi dilengkapi dengan kamera yang tentunya canggih sehingga pilot ini dapat merasakan sensasi terbang seolah-olah seorang pilot berada di dalam drone seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan juga menjelaskan terkait faktor apa yang membedakan jenis-jenis antara drone. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu ada jumlah baling-balingnya, seperti tadi yang di fixed wing ataupun multi rotor itu sangat berbeda. Kemudian juga dari segi ukurannya juga, jangkauan. Jadi dan yang selanjutnya ada dari
segi kecepatan. Kemudian selain keempat ada juga di beban angkut sama fiturnya juga. Kemudian di sini saya juga akan menyinggung sedikit mungkin penggunaan drone di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi drone itu sendiri bisa kita gunakan sebagai fotografi atau videografi. Kemudian bisa kita survei lahan atau pemetaan. Kemudian ada sebagai pertanian, nanti akan digunakan untuk memantau tanaman. Kemudian bisa memonitoring dari hama dan penyakit tanaman itu sendiri. Kemudian juga ada bisa untuk pencarian dan penyelamatan. Jadi drone ini sangat-sangat berguna ya. Yang selanjutnya ada infeksi infrastruktur. Jadi untuk memeriksa misalnya ada proyek jembatan, proyek apapun itu, jadi sebelum dia lalui orang banyak, maka akan dicek melalui drone terlebih dahulu. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah drone juga bisa digunakan untuk pengiriman barang. Jadi untuk inspeksi barang dengan jarak yang tidak lumayan jauh seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait edukasi tentang jenis-jenis drone. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.